Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan teori strukturalisme ini, maka dalam penelitian sejarah, terutama dalam hal penulisan sejarah, dilakukan pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini dinyatakan oleh Sartono Kartodirjo ketika dia menulis bukunya mengenai perkembangan historiografi Indonesia suatu alternatif gitu ya. Jadi di dalam buku itu sering ya diungkapkan mengenai pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini adalah pendekatan yang dilandasi oleh teori-teori objektif ya, terutama teori strukturalisme. Jadi strukturalisme memang mengabaikan unsur pengarang atau sejarawan, tetapi terfokus kepada karya yang sudah ada atau yang sudah pernah dicapai. Nah, pendekatan struktural ini sebenarnya merupakan pendekatan dari ilmu-ilmu bantu. Ya, jadi ilmu-ilmu bantu itu ya tentu saja ilmu-ilmu yang dipakai untuk melakukan analisis dan juga sintesis ya terhadap karya yang diungkap itu. Jadi yang disebut pendekatan struktural itu adalah melihat ya struktur-struktur pada berbagai aspek, terutama pada ilmu-ilmu bantunya itu. Jadi contohnya misalnya ilmu ekonomi ya sebagai ilmu bantu. Kita melakukan pendekatan ekonomi. Maka ketika kita melakukan pendekatan struktural, maka penjelasan sejarahnya tentu melihat ya situasi di mana masyarakat itu hidup. Ya, misalnya mereka tinggal di pedesaan, mereka memiliki sawah, memiliki kebun. Nah, kemudian ada pasar desa yang yang diselenggarakan pada hari-hari pasaran. Nah, kemudian berkembang ya sebuah desa menjadi kota dan seterusnya. Nah, kemudian dalam perkembangan ekonomi mereka sudah mengenal pasar dan kemudian perekonomiannya cenderung misalnya barter. Jadi di situ dengan pendekatan ekonomi sejarawan mencermati gitu ya, berdasarkan fakta sejarah apa yang terjadi ya, terutama di dalam pendekatan ekonomi itu. Nah, kemudian juga secara unsur-unsurnya kita menjelaskan unsur-unsur terkecil ya, yang berkaitan dengan aspek atau struktur ekonomi. Jadi kalau kita bicara struktur ekonomi, maka aspek-aspek yang terkecil sampai yang terbesar dan saling terkait itu bisa dijelaskan. Nah, kemudian kalau ada pendekatan seni misalnya. Nah, seni juga saya kira strukturnya bisa diamati gitu ya. Karena ada tentu saja nanti kalau kita sudah mencermati unsur-unsur seni sampai yang sekecil-kecilnya, maka terdapat suatu relasi gitu ya dengan misalnya seni pertunjukan dengan ekonomi. Jadi misalnya seni itu merupakan suatu hal yang bisa memperoleh ya misalnya uang gitu ya. Nah, dengan demikian memang secara pendekatan ekonomi dan seni itu bisa ada titik temu. Nah, tetapi kemudian kalau misalnya kita melakukan pendekatan arkeologi atau antropologi, ya, jadi antropologi itu misalnya mengamati aspek religinya. Ternyata antara unsur-unsur seni dengan unsur-unsur religi
itu terdapat relasi yang tidak terbantahkan bahwa seni sering terkait dengan upacara religi, gitu ya. Nah, sehingga nanti sejarawan akan bisa menjelaskan peristiwa sejarah berdasarkan fakta-faktanya dengan pendekatan-pendekatan yang saling terkait. Nah, kaitan itu akan bisa diperoleh atau bisa dijelaskan karena tadi sejarawan mengurai fakta-fakta sejarah itu dalam unsur-unsur yang terkecil, dan unsur-unsur itu saling terkait menjadi satu. Nah, sehingga penjelasan sejarahnya akan lebih baik. Nah, tentu saja pendekatan struktural ini bisa dilakukan dengan berbagai ilmu bantu, ya misalnya arkeologi, epigrafi, ya kemudian juga filologi gitu ya. Jadi misalnya di tempat itu ditemukan prasasti. Nah, kemudian prasasti itu menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa di tempat prasasti itu dikukuhkan, ternyata desa yang disebut di situ pada masa lampau itu merupakan desa yang sangat kuno, ya, yang ditetapkan sebagai daerah Sima misalnya. Nah, berarti di situ ada tradisi yang kemungkinan masih ada, ya, seperti tradisi misalnya pegawai negeri misalnya tidak boleh memasuki suatu wilayah di situ. Sebab kalau masuk akan dipecat atau mati gitu ya. Nah, jadi kalau ada satu desa yang ada larangan-larangan atau pantangan-pantangan seperti itu, kemungkinan besar desa itu dulu adalah merupakan daerah Sima yang ditetapkan berdasarkan sebuah prasasti. Nah, dengan demikian, dengan banyaknya penjelasan sejarah yang diperoleh dari ilmu-ilmu bantu, kemudian ilmu-ilmu bantu itu melihat dari segi strukturnya, ya, maka struktur terkecil sampai struktur yang terbesar tentu saja selalu ada kaitannya, dan hal itu menjadikan sejarawan dalam mensintesis fakta-fakta yang telah diuraikan itu akan menjadi semakin jelas dan akan mendapatkan suatu narasi itu ya, yaitu narasi yang utuh dan bulat berdasarkan penjelasan unsur-unsur terkecil dari sudut ilmu-ilmu bantunya itu, kemudian juga dengan unsur-unsur yang besar, maka terjadilah apa yang disebut karya sejarah yang cukup kuat, ya, rekonstruksinya dan penjelasannya juga cukup kuat karena dilandasi oleh fakta-fakta sejarah, sehingga tidak ada kekosongan pada body of knowledge-nya. Dan inilah yang memang harus dicapai oleh seorang sejarawan ketika menyusun suatu karya historiografi. Nah, sejarawan memang bukan sastrawan, ya. Terutama kalau rekonstruksinya itu merupakan sejarah masa kini, maka rekonstruksinya itu harus berlandaskan kepada sumber sejarah lisan. Jadi sumber sejarah lisan harus bisa direkam dan ditranskripsi, sehingga di situ nanti akan ditemukan fakta sejarah setelah melalui proses kritik baik ekstern maupun intern. Nah, di situ kalau sejarawan melakukan wawancara simultan, maka di situ juga bisa dilakukan kritik
ekstern maupun intern. Sehingga sejarawan bisa saja dalam suatu proses wawancara itu mendapatkan fakta sejarah. Nah, fakta sejarah itu kemudian baru didekati dengan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu bantu. Nah, sehingga akhirnya sejarawan bisa merekonstruksi secara keseluruhan fakta-fakta yang sudah dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian disintesiskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.